Ustaz. Paling banyak justru Bu Ida. Iya, Bu Ida udah. Sangat menjengkelkan ya. Bilang aja Ustaz jangan pakai nggak enak. Udah enak-enakin aja. Paling nggak dibayar sama Bu Ida ini. Kabur duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqulu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa yaqulu aidan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma alladhi yaqul la yashkurillaha man la yashkurin nas. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika min syahidin wa syakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah makanan telah datang. Ya, yang ada di depan kita rezeki sudah datang. Alhamdulillah. Ini satu lagi datang. Ya, selawat dan 3 ya, Bu ya? salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak, tolong Bu. Nanti Bu. Nanti Bu. Ini acara tasyakuran ya? Iya, tasyakuran. Seperti tadi saya membawa ayat itu tepat ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur Allah akan tambah. Tapi kalau tidak bersyukur, di situ ada sesuatu yang dibuang. Di ayat tersebut tidak disebutkan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku tambahkan. Wa la in kafartum, inna itu bukan jawabnya. Inna wal in kafartum la mu'adzibannakum. Inna la in syakartum lazidannakum wal in kafartum inna adzabi. Inna adzabi itu kalimat lain. Dengan kalimat lain. Kalimat kafartum la mu'adzibannakum. Jika kalian kufur maka aku akan siksa kalian. Inna apa? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku adalah berat. Kenapa di situ tidak disebutkan sesungguhnya aku niscaya aku akan menyiksa kalian? Seperti kemarin saya sebutkan, hal-hal yang berkaitan dengan yang tidak mengenakan seperti sisa jangan kita sandarkan kepada Allah. Dalam artian apa? Ini acara tasyakuran. Bapak Ibu sudah belajar, sudah lulus di dasar 3. Amin. Saya pastikan lulus dasar 3. Alhamdulillah. Syukurin. Ya, maka itu harus Syukurin. syukurin. Apa itu makna syukur? Makna syukur apa? Apa Bu Ida? Ayo, Jaki. Tasarruful 'abdi ma a'tahu Allahu lima khuliqa lahu. Jadi syukur itu adalah kita mempergunakan anugerah yang Allah berikan untuk tujuan anugerah itu diciptakan. Itu syukur. Ya, makanya kita diciptakan untuk apa tujuannya? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna Wal insa illa liya'budu. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah adalah apa? Apapun aktivitas kita muaranya ke ibadah kepada Allah. Karena tujuan kita diciptakan adalah Ibadah. untuk beribadah pada Allah. Tujuan penciptaan adalah beribadah pada Allah. Otomatis mensyukuri nikmat kita diciptakan oleh Allah adalah kita Ibadah. beribadah. Sini masuk aja. Silakan. Ayo. Nah, Bapak Ibu selama dasar 1 Sana Ibu. Bu Ena di sini. di sini aja. Tempatnya Bu Reno udah siap. Jadi Bapak Ibu sudah belajar di dasar 1, dasar 2, dasar 3 belajar apa itu? Bahasa Belajar bahasa Arab. Tujuan untuk belajar bahasa Arab apa? Arti Quran, hadis. Mengerti Al-Quran dan Hadis. berarti mensyukuri sudah mempelajari bahasa Arab dasar 1, 2, 3 bahkan ada yang nambah di BAQ. Ya. Apa makna syukurnya? Berarti apa? Ya pelajari isi Al-Quran. Jangan hanya stop di belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah wasilah. Hanya tujuan utamanya adalah memahami Al-Quran dan Hadis. setelah itu apa? Al-hadis.
mengamalkan Oh, Al-Quran. mengamalkan. Ya, memahami ajaran Islam baik Al-Quran dan hadis dan juga mengamalkan. Mengamalkan. Itu baru maknanya bersyukur. Langkah pertama yang dilakukan kalau di surat Al-Nasr itu apa? Fa'idza faragta apabila sudah selesai aktivitas, apabila kalian selesai kerja, kali waidah Episode 4. dan Seterusnya. wa ila rabbika dan pada Allah lah kalian berharap. Belajar mah terus belajar. Bisa nggak bisa urusan ya Allah. Yang penting ketika belajar apa? Pertama ikhlas. Yang kedua ya niat. Pertama niat. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga belajar sungguh-sungguh. Yang keempat nih yang perlu Tawakal. tawakal. Nah itu kan wa idza rabbika Farghab. tawakal. Bisa nggak bisa lanjut sambil berharap. Mudah-mudahan siapa tahu aja di antara bapak ibu mungkin nanti mau jadi ajengan UU di Zaki dia tuh Ustaz. Yang masih muda pastinya Ustaz. siapa tahu aja tahun depan kita meresmikan pondok pesantren. Di mana Kalau udah jadi kiai harus nama lagi istrinya. masih ingat aja. Masih ingat kan? Ada yang di bawah umur, Bapak masih ada yang di bawah. Jadi seperti itu ya. Lanjutkan. Wa idza faragta fansab. Jadi kalau udah selesai di dasar 3 lanjutkan. Dan ini dalam rangka kita apa? Mensyukuri. Mensyukuri kita sudah diciptakan oleh Allah. Maka dengan kita harus beribadah kepada Allah, itu makna syukurnya. Nah untuk beribadah kita harus memahami ajaran Islam. Nah untuk memahami ajaran Islam kita belajar bahasa Arab sebagai medianya. Nah, setelah belajar bahasa Arab sebagai medianya kita pahami itu Al-Quran. Makanya Bapak Ibu jangan berhenti belajar bahasa Arab aja, tapi ngaji kitab kuning, ngaji tentang ajaran-ajaran Islam. Yang simpel aja dulu tentang wudhu. Apakah wudhu Bapak Ibu sudah benar? Makanya saya pernah dengar juga tuh ada yang wudhu niatnya waktu cuci tangan itu salah. Nah, cuci tangan berarti wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya tidak sah. Itu tujuan kita hidup kan di situ. Tujuan kita belajar bahasa Arab kan? Ya, tujuan kita belajar bahasa Arab itu kan biar kita bisa memahami isi Al-Quran. Nah, jadi itu. Dan tentunya di samping bersyukur tadi. Sini. Mau digini mah. Jadi banyak-banyaklah Bapak Ibu bersyukur. Dan juga tadi saya mengutip sabda Nabi, la yashkurillaha ma la yashkurinnas. Allah tidak akan menerima ucapan syukur, rasa syukur seseorang sebelum dia berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara. Kita manusia ada berapa komponen dalam tubuh kita? Ada berapa komponen dalam tubuh kita? Ada 2. Jasad dan ruh. Jasad. Yang memiliki andil dalam pembinaan jasad siapa? Ortu. Orang tua. Yang memiliki andil dalam pembinaan ruh siapa? Lama. Guru. Ya. Maka kalau kita pengen berhasil hidup, dalam artian kalau pengen la in syakartum la azidannakum, kalau kita pandai bersyukur maka kita akan rezeki bertambah. Itu kan berkah hidup ya kan? Nah, kalau pengen mendapatkan berkah hidup, kita fokus pada 2 ini. Kita bersyukur kepada Allah, enggak? Kita bersyukur kepada Allah, tapi dengan cara mensyukuri orang tua kita, patuh pada orang tua, dan juga mensyukuri guru kita, patuh pada guru kita. Maka insya Allah tubuh kita semakin sehat, rezeki kita semakin banyak, dan juga ketenangan batin semakin meningkat. Ya, batin ruh kita, karena apa yang membina adalah guru kita. Maka 2 itu yang kita perlu, ya kan? Jadi mensyukuri orang tua dan juga mensyukuri guru. Nah, cara mensyukurinya tadi apa? Berbakti. Ketika orang tua mendidik kita, kan orang tua pengen anak kita menjadi anak yang soleh, ya kan? Menjaga tubuh kita menjadi sehat. Kalau tubuh kita sehat, orang tua senang nggak? Terus
ruh, ilmu, semakin ilmu bertambah, otomatis kita seperti padi, makin maka sehebat-hebatnya orang, ya, sehebat-hebatnya orang pasti dia akan apa? Hormat kepada gurunya, ya kan? Dan bapak ibu yang harus perlu bapak ibu ingat adalah guru yang pertama. Kalau bisa cari sebentar, siapa guru yang pertama? Yang pertama ngajarin alif bata. Kalau nggak bapak ibu nggak diajarin alif bata, bisa nggak belajar LBQ? Bisa nggak baca Al-Quran? Yang kedua, cari guru yang pertama kali ngajarin A, B, C, D. Kalau bapak ibu tidak pernah diajar A, B, C, D, bisa nggak kerja? Nggak bisa kerja. Naik kereta aja nggak bisa. Tujuan mana nggak bisa baca kan? Nah, itu dua guru ini kadang kita lupakan. Nah, kalau ini kita syukuri, ya kan? Ya, kita hormati guru tersebut dengan cara mensyukuri. Syukurinya apa? Ya, kita menggunakan ilmu yang telah diajarkan oleh guru kita untuk hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu sudah saya ajarkan bahasa Arab dan saya ridho dengan ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Saya telah saya ajarkan bahasa Arab. Berarti apa? Sebagai tanda syukurnya. Ngomong ke bahasa Ngomong dengan bahasa Arab. Atau setidaknya apa? Ketika baca Al-Quran sambil menulis mana fi'il madi, mana fi'il mudhari, mana isi, mana huruf. Ah, itu kan mana bersyukur. Nah, kalau Bapak Ibu mensyukuri apa yang telah diajarkan di LBQ, nah insyakartum akan bertambah. Apalagi Bapak Ibu mengajarkan ke orang lain, minimal ke anak dan cucu. Apalagi nanti Pak ada niatan pengen bikin pesantren ya kan? Ya, yang pesantren itu kan apa? Benar-benar mensyukur. Maka udah jelas tuh, la insyakartum la azidan. Dan kita sudah apa namanya? Sudah memenuhi prosedur bersyukur. Yaitu apa? Mensyukuri, berterima kasih pada orang tua dan berterima kasih pada guru. Dan karena ini Bapak Ibu masih proses belajar, masih tingkat dasar 3 dan insya Allah lulus semuanya. Amin. Menengah 1 ya? Ya belum saya nilai sih, tapi insya Allah udah lulus semua. Nah ya, maka Baida Farok Tafan kalau udah selesai dasar 3 lanjutkan Fansop, lanjutkan ke menengah 1. Wa ila rabbika farghab. Tawakal. Yang penting Bapak Ibu sudah doa, sudah usaha, tinggal 1 yang penting. Tawakal. Wa ila rabbika farghab. Maka mudah-mudahan selama proses ini ya, karena Allah melihat bukan hasil. Allah melihat proses. Ini semua proses nih. Semua proses ya kan? Wa idza faragta fansop. Itu kan masih proses kan? Udah selesai, lanjut. Selesai, lanjut. Itu proses. Wa ila rabbika farghab. Dan ketika memulai, berakhir, proses lagi ada wa ila rabbika farghab. Itu juga proses. Itu doang yang dinilai kan? Tidak menilai hasilnya. Tidak menilai jadi kiai, bukan itunya. Ya, tapi yang dinilai kesungguhannya, prosesnya. Mudah-mudahan ketika proses Bapak Ibu ada yang mati di situ. Reward kan? Jackpot di situ. Lagi proses belajar mati, wah dapat jackpot. Mati lagi. Ya kan? Umur yang bertua nih. Iya. Makanya apa? Itu salah satu indikasi mati husnul khotimah. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi. Ya. Idza aradallahu bi'abdin khairan yasta'miluhu qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yasta'miluhu bi'amalin shalih qabla al-maut. Jadi kama qala. Jadi kurang lebih artinya begini, ketika Allah menghendaki suatu kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan menggerakkannya untuk berbuat. Kalau sahabat nanya, berbuat apa maksudnya? Gitu kan? Apa kata Nabi? Sebelum dia atau menjelang dia mati, menjelang dia meninggal, Allah mengarahkannya, Allah membimbingnya untuk beramal soleh. Menuntut ilmu amal soleh bukan? Iya. Maka kalau orang mati dalam keadaan menuntut ilmu, apa? Ya kan? Dengar para ulama dulu sebelum meninggal apa? Dia mandi dulu, dia motong kuku dulu, mandi dulu, sholat, ya kan, pakai baju yang rapi, sholat, duduk, ada yang datang malaikat Israel, mati. Nah itu orang soleh, husnul khotimah.
Nah, mudah-mudahan di antara Bapak Ibu ada yang seperti itu. Amin. Terutama saya dulu. Saya dulu dong, saya dulu. Dan saya memang cita-cita saya pengen mati ketika ngajar. Kan kalau nggak mati ngajar kan cakep banget. Ya. Ngajak saya, Kalau Ustaz. Jangan pakai kamu ya. Iya. Nah, jadi itu kan, makanya Bapak Ibu jangan belum ada hasil nih, belum ada hasil ketika belajar. Bukan itu yang jadi tujuan apa? Prosesnya, ya kan? Ibadah hasilnya ibadah apa sih? Kita kan berkata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menggunakan apa itu? Fi'il mudhari, bukan isim. Kalau isim hasil, fi'il mudhari proses. Berarti yang dituntut Allah proses atau hasil? Proses. Karena apa? Di situ Allah menggunakan fi'il mudhari. Di situ Allah menggunakan fi'il, bukan menggunakan isim. Itu udah jelas. Jadi tujuan kita apa? Beribadah. Dan ibadah itu adalah fi'il, masih terus berproses. Nah, setelah berproses kita mati, itu barulah qad aflahal mu'minun. Kita mati dalam keadaan beriman. Lalu situ menggunakan isim. Isim kalau kita udah mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, yang masuk ke surga itu. Tapi untuk menjadi isim harus ada proses dulu. Harus ada fi'il dulu. Nah, itulah gunanya belajar isim dan Fi'il ya jadi Ustaz ya. iya kan? Itulah gunanya belajar isim dan fi'il. Isim itu ideal. Ya, isim itu ideal, tapi realitanya apa? Fi'il. Bapak Ibu lagi jadi fi'il ini. Nanti mau jadi isim, Pak? Iya. Tahu duluan langsung pengen jadi isim. Isim berarti udah mati, kan? Mau simpan isim. Isimnya simpan. Ada isimnya ya. Jadi kita ini semua masih jadi fi'il terus ya. Nah, jadilah fi'il, tapi jangan jadi fi'il madi ya. Fi'il madi udah masa lalu, fi'il mudhari terus berproses. Ya, jadilah fi'il mudhari karena terus berproses. Kalau fi'il madi udah masa lalu, jangan bernostalgia. Mantap. Ya, itu. Jadi itu aja ya Bapak Ibu, lanjutkan. Dan apa yang sudah saya ajarkan Bapak Ibu, saya ridho. Dan selanjutnya juga saya mohon maaf apabila selama saya mengajar mungkin ada hal-hal perkataan atau perbuatan atau sindiran atau sikap saya yang membuat Bapak Ibu tersinggung. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini kagak mak yang banyak dosanya mana lagi. Ya mudah-mudahan nanti kita bertemu di lain waktu dan pastinya kita sangat berharap persaudaraan kita bukan hanya di dunia saja, terbawa sampai ke akhirat nanti. Kita bisa kongko kita belajar tasrif nanti di sini. Nah, ya, nanti bawa tuh kalau mati bawa buku sorongnya, Pak. Ya mudah-mudahan kita tetap berlanjut persaudaraan kita, belajar kita sampai ke akhirat nanti. Amin, ya Allah. Kita belajar sorong bab 1 sampai bab 6. Saya rasa itu saja, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau doa juga? Mau aja dah. Ya, katanya mau mati duluan, Pak.